Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 28 Juni 2023. Saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema Hadapilah bersama Tuhan. Sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kehidupan kami berjalan oleh karena setiap cinta kasih-Mu ya Tuhan. Juga pada saat ini kami boleh bersekutu bersama, itu semua juga oleh karena kebaikan-Mu. Dan di dalam setiap kehidupan kami saat ini Tuhan, kami bersama hendak merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, bantulah kami, curahkanlah Roh-Mu yang kudus atas kami, supaya itu semua boleh memampukan kami untuk kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang menjadi firman-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami Tuhan dalam perenungan kami saat ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Anak-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam kitab Yeremia, pasalnya yang ke-42, ayat 18 sampai dengan ayat 22. Kitab Yeremia, pasal 42, ayat 18 sampai dengan ayat 22. Yang demikian sabda Tuhan. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Seperti tercurahnya murkaku dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah akan tercurah kehangatan amarahku ke atas kamu apabila kamu pergi ke Mesir. Kamu akan menjadi buruk, kengerian, kutukan dan aib. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya kusampaikan kepadamu. Oleh sebab itu camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Suatu ketika, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya mudik ke rumah di Tuntang gitu, di rumah itu di Pastori itu ternyata masih ada cucian gelas, ada gelas, 2 buah gelas yang masih ada di wastafel. Dan kemudian ketika saya tinggal pergi, saya tinggal pulang, saya tinggal mudik gitu, itu ternyata belum saya cuci, saya lupa mencucinya. Kemudian ketika setelah saya pulang dari mudik, saya kembali ke Pastori. Kemudian ketika saya mau bikin minum di dapur, kemudian saya lihat, ternyata masih ada gelas di sini. Dan ya karena saya meninggalkannya itu gelasnya kotor, belum tercuci, ya otomatis ketika saya kembali, gelas itu pun masih juga kotor dan masih di posisi yang sama, tidak kemudian tiba-tiba berubah menjadi bersih begitu. Nah, dari situ kemudian ada refleksi yang bisa kita bisa kita tangkap. Ketika kita meninggalkan suatu masalah atau ketika kita menghadapi suatu masalah, mungkin kita merasa bahwa kadang capek dengan masalah itu, kita kemudian tidak mau menghadapinya, ya sudahlah tinggal saja masalahnya, kita tinggal lari masalahnya, dan kita berharap bahwa masalah itu bisa selesai dengan sendirinya. Tapi ternyata masalahnya juga tetap sama. Masalahnya akan tetap ada dan tidak akan hilang begitu saja, tidak akan selesai atau hilang dengan sendirinya.
Sama seperti gelas kotor yang saya tinggalkan tadi. Nah, hampir sama dengan ilustrasi tersebut atau kisah atau cerita tersebut tentang kelalaian saya itu gitu. Dalam teks yang kita baca saat ini dalam kitab Yeremia ini merupakan kitab di mana suasananya pada waktu itu Israel ini atau Yerusalem ini habis dijajah oleh Babel. Dia dijajah, kemudian Yerusalem itu dikepung, dan pada akhirnya ada beberapa orang yang dianggap potensial, orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya kelebihan yang hebat begitu, dibawa oleh Babel ini kemudian ke tanah pembuangan atau yang sering kita kenal dengan orang-orang yang berada di tanah pembuangan. Nah, itu kisahnya salah satunya dikisahkan di kitab Yeremia ini. Jadi ketika Yerusalem itu dikepung, semuanya diambilin begitu, termasuk potensi-potensi yang ada, orang-orangnya, kemudian ada sebagian yang diambil, tapi juga ada sebagian yang ditinggal. Nah, yang ditinggal ini, kalau yang diambil tadi adalah orang-orang yang penuh potensi, yang ditinggal ini sebenarnya bukan orang-orang yang bisa dibilang orang-orang dalam tanda kutip orang-orang yang lemah, dalam tanda kutip ya. Bukan hanya tentang badan tetapi juga mungkin tentang kemampuan dan lain sebagainya, sehingga orang-orang itu ditinggalkan. Nah, ketika pasca peristiwa penjajahan itu atau pasca peristiwa Babel yang kemudian mengangkut beberapa orang itu ke pembuangan di Babel, tanah itu tetap dikuasai oleh Babel. Di Yerusalem itu tetap dikuasai oleh Babel. Nah, kemudian dalam singkat cerita ada sebuah pemberontakan dari bangsa lain, yaitu dikatakan Ismail begitu. Mereka membunuh gubernur yang ada di tempat tersebut. Kalau kita baca di perikop sebelumnya, gubernur atau pemimpin di tempat tersebut, dan kemudian gubernur ini atau yang membunuh ini, pemberontak ini, dia juga akan mengancam, akan menghabisi semua orang yang ditinggalkan di situ. Sehingga pemimpin yang memimpin kelompok orang pada waktu itu yang di Yerusalem itu mengusulkan supaya mereka semua nanti akan pergi ke Mesir, supaya mereka tidak lagi dijajah oleh bangsa Babel. Karena di Mesir meskipun mereka jadi budak, mereka tidak mereka tidak dijajah oleh bangsa lain, mereka tidak menghadapi peperangan dan lain sebagainya. Mereka merasa kalau mereka lari ke Mesir, mereka akan aman gitu. Nah, tetapi Yeremia menjadi satu corongnya Tuhan atau menjadi perantara Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang pada waktu itu, yaitu dikatakan bahwa jangan pikir kalau kamu pergi ke Mesir itu kamu akan baik-baik saja. Jangan pikir kalau kamu nanti sampai di Mesir sebagai orang asing, kamu itu tidak akan mati, kamu tidak akan binasa. Justru nanti di sana kamu akan mendapatkan satu hidup, satu kutuk, hidup yang penuh kesengsaraan dan lain sebagainya. Itu pesannya Tuhan. Tetapi ternyata orang-orang ini punya inisiatif untuk kemudian lari dari masalah yang dihadapi pada waktu itu, yaitu ancaman-ancaman yang mereka rasakan di tanah Yehuda itu sendiri. Nah, Yesus melarang atau Tuhan melarang, bukan Yesus, Tuhan melarang bahwa orang-orang ini untuk kabur. Tuhan melarang, Tuhan berpesan supaya orang-orang ini tetap tinggal di tanah tersebut, menghadapi persoalan yang harus mereka hadapi. Tuhan tidak menghendaki kalau orang-orang ini melarikan diri dari masalah yang mereka hadapi. Nah, Ibu bapak saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pesan ini, dalam satu refleksi ini, mungkin kita bisa berkaca dalam kehidupan kita. Seberapa sering kita lari dari masalah kita? Ketika kita menghadapi masalah yang berat, udahlah tinggalkan saja. Udahlah saya capek ngurusinnya, saya nggak mau punya masalah, saya nggak mau mengurusi itu lagi, udah tinggal aja. Dan bahkan kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita berdoa pun kita berdoanya, Tuhan tolong selesaikan masalah saya gitu. Dalam hati Tuhan, masalah sopo kon rampung ke sopo gitu. Masalah kita tapi kita menyuruh Tuhan untuk menyelesaikannya gitu. Bukan begitu cara main Tuhan. Tuhan tidak pernah mengatakan kepada kita atau tidak pernah berpesan kepada kita supaya kita lari dari masalah kita, tidak. Tetapi Tuhan justru menginginkan kita supaya kita dengan berani menghadapi masalah kita. Jangan pernah lari dari masalah kita. Karena kalau kita lari dari masalah, ya pada akhirnya masalah itu akan tetap ada.
kita hanya akan menumpuk masalah itu semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar, sampai pada akhirnya ketika kita kembali pada masalah itu, kita mungkin tidak akan berdaya untuk bisa menyelesaikannya. Atau mungkin sebagai contoh, ada mungkin di dalam satu komunitas, dalam satu kelompok gitu, ada dua orang yang saling nggak tegur sapa. Ini sedang ada persoalan nih. Dua orang ini, si A dan si B. Dan kemudian karena si A ataupun si B ini lebih suka untuk menghindar dari masalah daripada menyelesaikan masalah, menghadapi masalah itu, akhirnya mereka tidak bersama-sama, tidak kemudian menyelesaikan itu dan kembali dalam satu komunitas itu, tidak. Tapi justru mereka keluar dari komunitas itu. Mereka memisahkan diri dari komunitas itu dengan tujuan supaya si A tidak bertemu si B tidak bertemu si A. Gitu. Mungkin ini sering juga terjadi di komunitas-komunitas kecil kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita lebih condong untuk lari. Tetapi mari kita refleksikan, mari kita ingat pesan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak menginginkan untuk kita lari dari masalah kita. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kita berani menghadapi masalah-masalah itu. Karena Tuhan pun menjanjikan kalau kita mau berani menghadapi itu, Tuhan pun juga akan memberkati kita. Tuhan akan memampukan kita untuk kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sehingga jangan lari, tetapi hadapilah. Karena kita menghadapinya tidak sendiri, melainkan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa mengendapkan setiap refleksi yang sudah kita lakukan dan kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk kita berani menghadapi persoalan dan masalah yang kita alami dalam kehidupan kita. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur kami merasakan segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tetapi seringkali Tuhan, kami seolah merasa ragu akan penyertaan-Mu itu. Ketika kami menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup kami, ketika kami menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup, seringkali kami memilih untuk kabur, kami memilih untuk lari dari masalah itu. Dan kami berharap ketika kami kembali, masalahnya sudah selesai begitu saja. Tetapi saat ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami tidaklah seharusnya lari dari masalah kami. Tetapi kami harus berani menghadapinya, karena kami tidak menghadapinya sendirian, melainkan kami menghadapinya bersama-sama dengan Engkau. Engkau menjanjikan kekuatan bagi kami, Engkau menjanjikan penyertaan bagi kami, kiranya janji-Mu itulah yang kami imani dan kami amini, sehingga kami dengan berani bisa menghadapinya dan kami bisa menyelesaikan masalah itu bersama-sama dengan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami juga hendak berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan proses penyembuhan, proses pemulihan kesehatannya. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Maria Tanan Lapu, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Krusma Yulianto. Juga kami berdoa untuk anakmu terkasih, Nasya Alana Amanda Putri, putri dari Bapak Banuaji. Kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan yang mereka rasakan melalui segala upaya yang mereka lakukan saat ini. Baik melalui terapi, obat-obatan, perawatan dokter, perawatan keluarga, dan semuanya. Kiranya itu semua boleh Tuhan pakai sebagai cara Tuhan, sebagai jalan Tuhan untuk menyatakan kesembuhan dan kepulihan bagi saudara-saudara kami ini. Kami saat ini juga menyerahkan untuk orang tua kami. Kami menyerahkan untuk Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Rosmiati Suhardi, Ibu Morjangkong, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kon Mariaten Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Satel Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso,
Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga untuk orang tua kami yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan juga memberkati mereka, Engkau yang menolong mereka di masa tua mereka. Kiranya kebahagiaan, sukacita, serta kekuatan yang dari Tuhan boleh mereka rasakan di dalam keseharian mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan segala pergumulan-pergumulan kami. Tentang apapun itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkannya dan kiranya Engkau berkenan untuk menolong dan menyendengkan telingamu untuk setiap seruan doa-doa kami. Kami serahkan Tuhan segala doa dan syukur kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.